Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi implementasi Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, baik inilah anggota kelompok kami. Next. Untuk materinya ada 4 pembahasan. Yang pertama ada implementasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada implementasi Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga ada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Undang-Undang MD3. Dan yang terakhir ada hal yang terjadi jika undang-undang yang isinya bertentangan Undang-Undang Dasar tidak dilakukan uji konstitusional. Next. Baiklah, untuk materi pertama saya berikan kepada pemateri pertama. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Perkenalkan, saya Nala Nadira dari Panduan 6 dari kelompok 7. Jadi saya akan menjelaskan materi pertama, implementasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Next. Implementasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan ada 4. Yang pertama itu peraturan Pancasila di dalam UUD. Isi undang-undang secara keseluruhan dimaksudkan mengatur rambu-rambu pokok untuk mengelaborasi 4 kaidah penuntun hukum. Pancasila yang kemudian dikembangkan dari pusat sampai ke daerah-daerah harus dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan lainnya. Nah, di dalam penuangan Pancasila di dalam UUD itu ada 4 poin. Yang pertama itu peraturan pertama, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi atau keutuhan ideologi dan teori-teori negara dan bangsa Indonesia. Yang kedua itu penuntun kedua, negara harus diselenggarakan dalam keseimbangan antara prinsip demokrasi dan non-demokrasi. Yang ketiga itu ada penuntun ketiga, yaitu negara harus menjamin keadilan sosial. Dan keempat itu penuntun keempat, negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban. Yang kedua itu ada penuangan dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sangatlah sulit untuk menilai atau mengukur satu persatu apakah ini perundang-undangan di bawah undang-undang itu benar-benar merupakan penuangan Pancasila atau bukan, karena jumlahnya mencapai ribuan. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sudah ada instrumen hukum dan politik yang mengatur agar semua peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada Prolegnas dan Prolegda. Agar di dalam pembuatan undang-undang dan perda terbangun konsistensi ini dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka pada saat ini di Indonesia telah ditetapkan keharusan adanya program legislasi nasional dan program legislasi daerah. Kebaruan adanya Prolegnas dan Prolegda dimaksudkan agar semua undang-undang dan perda yang akan dibuat dapat dinilai lebih dulu kesesuaiannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui perancangan dan pembahasan yang matang. Yang keempat itu ada judicial review, ketentuan tentang penuangan Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen pengawasannya melalui judicial review di Indonesia pada saat ini sudah cukup diatur dengan berbagai instrumen konstitusi dan hukum menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi atau MK mempunyai hak pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung atau MA menurut pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatma Paramita Balkis dari anggota kelompok 7.
Saya akan membawakan materi kedua, yaitu implementasi Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai tersebut merupakan harapan-harapan, keinginan, dan keharusan. Nilai yang terkandung dalam Pancasila ini bersifat universal, yang diperjuangkan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Mungkin bisa di next slide. Implementasi Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan Indonesia. Natanagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan anti agama, menghina ajaran agama, atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila secara jelas ditindaklanjuti oleh pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai tersebut, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya ada nilai persatuan. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Mokhtar Kusuma Atmaja, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia ini merupakan implementasi nasionalisme, bukan chauvinisme dan bukan kebangsaan yang menyendiri. Nasionalisme menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa, menuju persatuan dunia, menuju persaudaraan dunia. Nasionalisme dengan internasionalisme menjadi satu terminologi, yaitu sosionasionalisme. Yang keempat, ada nilai kedaulatan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menambahkan terwujudnya masyarakat yang demokratis, maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis pula. Yang kelima, ada nilai keadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan, dan kebebasan yang bersifat komunal. Dengan sikap yang demikian, maka tidak ada usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah, serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reski Musdali Faidris, akan membahas materi ketiga, yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu Undang-Undang MD 3. Nah, putusan pengujian undang-undang atau yang dikenal dengan PUU, yaitu perkara nomor 23 garing PUU PUU angka Romawi 8 garing 2010 dan perkara nomor 26 garing PUU angka Romawi 8 garing 2010, di mana keduanya ini mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang membahas tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, pemohonan perkara nomor 23 ini adalah Muhammad Farhad Abbas, dan pemohon perkara nomor 26 adalah anggota DPR RI, yaitu Lili Wahid, Bambang Susatyo, dan Akbar Faisal, dan dari kalangan masyarakat yang merupakan para konstituen anggota DPR. Nah, dalam putusan MK ini nomor 23 sampai 26 menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan pasal 18 ayat 4 UU Undang-Undang MD 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, dalam putusan MK ini menurut Mahkamah, syarat pengambilan keputusan DPR untuk usul menggunakan hak menyatakan pendapat mengenai dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela. Bahkan menurut Mahkamah, pada tingkat usul penggunaan hak menyatakan pendapat, persyaratan pengambilan keputusan DPR harus lebih ringan dari persyaratan yang ditentukan pada pasal 7B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Karena untuk dapat menindaklanjuti pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi harus melalui persyaratan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam pasal 7B tersebut. Nah, demikian juga terhadap usul hak yang menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau yang mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional yang bersifat strategis dan tindak lanjut pelaksanaan hak interpretasi dan hak angket harus lebih ringan daripada persyaratan pendapat DPR terkait pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan proses pemberhentian presiden yang ditentukan pada pasal 7B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu dari materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, dan materi yang terakhir saya serahkan ke pemateri keempat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Asrawati, saya akan membahas tentang hal yang terjadi jika undang-undang yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tidak dilakukan uji konstitusionalitas. MK dikenal sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the constitution. Tidak boleh ada peraturan perundang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. DPR dan Presiden sebagai lembaga negara berbentuk undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dilakukan pengujian ke MK secara teoritis dan yuridis. Menurut 1 Dewa Gede Palguna, dalam bukunya Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain, halaman 163, terdapat dua bentuk pengujian, yakni yang pertama, pengujian formal yang pengujian terhadap prosedur dan mekanisme pembentukan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengujian material, yakni pengujian terhadap materi, muatan, ayat, pasal, dan bagian dari suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Berdasarkan materi yang telah dibahas, maka dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara dan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara
yang harus diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau unconstitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat melalui keputusan Mahkamah Konstitusional. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.